Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kepada 4 saksi yang sudah di hadapan sidang ini tadi ditanyakan oleh Majelis Hakim apakah mengenal yang di belakang kami. Dari keseluruhan hanya Rivaldi yang tidak kenal. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah sudah kenal sejak tahun 2016 dengan 5 orang di belakang ini? Pada tahun 2016 itu apakah saksi bertemu dengan mereka di tanggal 27 Agustus 2016? Secara bergilir boleh diceritakan mulai dari Teguh pada tanggal 27 setelah jam 6 sore itu apa saja yang dilakukan, di mana dan jam berapa? Silakan untuk saksi Pak Teguh duluan. Waktu tanggal 27 Agustus 2016, Teguh waktu itu PKL-an, pulang jam 4-an, terus lalu Teguh di rumah sampai sekitar jam 7-an nyariin Supri nggak ada, lalu Teguh nggak tahu SMS atau BBM atau telepon, Supri ada di mana? Supri jawab ada di warung Ibu Nining. Lalu Teguh ke situ nyamperin ke Supri di warung Ibu Nining sekitar jam 8-an. Lalu Teguh malam ya, 8 malam. Jam 8. Lalu ya itu ketemu golongan si Eka, Hadi, Jaya, Supri, Eko, Okta, Udin. Lalu sekitar jam 8 lebihan Teguh jemput si Pram. Lalu kembali lagi ke warung Ibu Nining. Lalu Teguh di situ di rumah Ibu Nining sampai sekitar golongan jam 9 lebihan. Ditegurlah sama Ibu Nining, itu tuh suruh pindah karena berisik. Lalu Teguh pindah ke rumah Hadi. Lalu pas pindah sebentar Teguh beli nasi kuning dulu sama si Pram. Terus di Mejasem sekitar 15 menit lagi kembali ke rumah Hadi. Terus makan di situ di rumah Hadi, terus lanjut di situ di rumah Hadi. Lalu Teguh sama yang lain sekitar jam 10 lebihan ke kontrakan Pak RT Pasren, bertidur di situ sampai jam 4 itu tuh Teguh pulang sama si Pram. Sama yang lain maksudnya bersama yang 3 yang sebelah kanan ini? Iya, sama yang 5 teman Teguh. 5 yang kenal di belakang? Iya. Jadi pada jam 10 ketika dari rumahnya neneknya Hadi, itu secara bersama-sama 9 orang bersama-sama di waktu yang sama? Iya. Kemudian ke tempatnya Pak Pasren tadi disebutkan, di sana ngapain? Ya ada yang tidur, ada yang lagi pada mainan HP gitu. Tahu Teguh. 9 orang itu berada di tempat ruangan yang sama? Iya, sama si Kapi itu lupa. Kapi itu siapa? Anaknya Pak RT Pasren. Apakah dia juga ikut bermalam bersama-sama ketika itu? Iya. Berarti ada 10 orang di tempat yang sama? Iya. Sampai jam berapa ada di ruangan itu, di tempat rumahnya Pak Pasren itu? Kalau Teguh pulang jam 4-an sama si Pram. Pram jam 4, Teguh jam 4. Iya. Apakah tahu yang lainnya pulang jam berapa? Tidak tahu. Jam 4 langsung pulang ke rumah? Iya. Setelah dari rumah neneknya Hadi ke rumah Pak Pasren itu langsung tidak pergi kemana-mana lagi? Tidak. Berarti apakah si Teguh selama berada di rumah Pak Pasren melihat teman-teman yang di belakang saya ini berada di tempat yang sama sampai saat itu? Iya. Apakah saudara Teguh pernah dalam kaitan perkara mereka dipanggil polisi dan diperiksa? Iya. Pernah? Pernah. Di tanggal berapa dilakukan pemeriksaan oleh polisi? Lupa. Waktu 2016 lupa. 2016 lupa. Boleh saya tanya apa dipastikan setelah tanggal 27? Tanggal 31, tanggal 1 misalnya? Kalau pas lihat di periksaan di Polda mah antara September kalau nggak salah. Baik. Diperiksanya disebutkan tadi di Polda. Di Polda ya. Itu lihatnya pas lagi tahun 2024. Kalau tahun 2016 dilakukan pemeriksaan? Di Polsek Talun, cuman ya itu tanggalnya apa itunya lupa. Terkait dengan teman-teman yang telah terkait dengan kasus Ina dan Eki ya. Iya. Apakah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap
saksi Teguh? Apa Pak? Diperiksa polisi, pernah? Pernah di Polsek Talun. Di Polsek Talun? Iya. Masih ingat apa yang dilakukan pemeriksaan pada saat itu? Ya, jadi diarahkan Teguh. Kalau tidur di rumah RT, kontrakan Pak RT Pasren, bilangnya kamu bahaya, nanti ikut masuk teman kalian yang 5, gitu. Maksudnya diarahkan itu, apakah jawabannya diminta oleh mereka menjawab seperti yang diinginkan? Ya, jadi seolah-olah Teguh tuh jangan tidur di rumah RT Pasren, kontrakan Pak RT Pasren. Maksudnya minta agar mengatakan bahwa tidak tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27. Iya. Terus minta dikatakan tidur di mana pada saat itu? Atau Ya, berada di tempat mana? Di pas Teguh jawabnya ya jadi tetap kayak gitu, cuman ya ditakutin nanti masuk sama yang 5, jadi Teguh pulang ke rumah Pram. Ketika dinyatakan seperti itu, apakah kemudian tetap tidak mau diperiksa atau akhirnya menyerah diperiksa Apanya? untuk tanda tangan? Ya terpaksa soal tanda tangan. Apakah keterangan yang ditanda tangan itu berbeda jadinya dengan yang sekarang diterangkan? Beda. Iya. Yang diterangkan sekarang adalah yang benar? Yang benar. Yang benar. Berarti keterangan yang dulu diterangkan di Polsek adalah keterangan yang tidak benar? Iya. Di persidangan ini saksi Teguh mau menyatakan bahwa yang benar adalah yang saat ini? Iya. Baik saudara Teguh dan teman-temannya ya, ada Pram, Okta dan juga Sarifudin ya. Nanti nggak apa-apa, nanti akan saling terkait ya dengan satu dengan yang lain. Pertanyaan ini akan sama, nanti secara cepat kita akan sampaikan karena alibinya kalian bersama-sama tanggal 27 Agustus 2016 ya, berada di rumah kontrakan RT Pasren ya. Kalian berempat sampai pagi di sana ya tadi ya, empat-empatnya ya sama ya, Iya. supaya sekaligus kita nggak tanya lagi. Iya. Betul ya, Pram, Okta, Teguh, sampai jam 7 pagi. Dibangunkan sendiri atau ada yang bangunkan? Bangun sendiri. Jam berapa bangun, Teguh? Coba Jam 4. kamu bangun jam berapa? Saya ingat sekitar jam 7. Jam 7. Bangun sendiri atau dibangunin? Tidak ingat Pak. Kita ingat? Iya. Oke. Kalau Prama dibangunin sama Teguh. Dibangunin sama Teguh. Iya, Jam? pulang. Iya, sekitar jam 4-an. Jam 4 subuh? Iya. Oke. Sarifudin? Bangun sendiri Pak. Jam? Setengah 7. Jam setengah 7. Kalian mendengar tidak? Empat ada Pak RT Pasren jam 7 datang ke tempat saudara. Saudara mendengar tidak? Tidak tahu Mas. Kalian pulang jam berapa? Jam 4. Jam 7. Jam 4. Jam 7. Jam 7. Yang pulang jam 7 melihat ada Pak Pasren datang ke sana? Nggak melihat Pak. Nggak melihat. Kavi masih ada di situ. Masih. Teman-teman yang lain masih posisi tidur jam 7, yang kalian jam 7 masih tidur. Ada berapa orang di situ? Ada 5 orang. Yang masih tidur. Yang udah pulang duluan jam 4, Pram sama Teguh. Pram sama Teguh. Selain itu masih ada kan, tadi ada 9 orang plus 1 kan, 10 orang kan. Kalau kurangin 2 berarti ada sisa 8. Ya. Ada yang pulang lebih dulu lagi di bawah jam 7 pagi? Nggak ada. Nggak ada. Yang saudara saksi lihat berapa orang di sana? 5. Yang 3-nya kemana? Pram sama Teguh udah pulang jam 4. Coba disebutkan yang saudara lihat siapa aja. Ada Hadi. Yang masih tidur ya? Ya. Oke, Hadi, Eko, Jaya, Supri, Eka, Kavi, Kasih ada ya. 6. Terus Okta 7. Ya. Terus sama kamu? Ya. Ya, 8 ya. Oke. Pram ya. Sarifudin ya. Oke, 8. Kamu keluar dari rumahnya Pak RT, kontrakannya Pak RT Pasren itu jam? Pulang ke rumah jam 7. Jam 7. Jam 7 itu yang lain masih tidur? Ya. Yang sudah pulang 2. Yang kalian masih berada sampai jam 7. Ya. Yang lain 6 berarti masih tidur ya? Ya. Masih tidur ya?
Termasuk Kavi ya? Iya. Oh, jadi kalian tidak melihat Pak Pasren datang membangunkan, yang lain tidak lihat ya? Tidak lihat, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan saya berikutnya. Ya, sesudah kalian bangun jam 7 ya, yang jam 4 dulu, yang pukul 04. Yang 04 kalian pernah melihat atau dilihat siapa atau ketemu siapa? Yang subuh itu? Enggak sih kalau Pram. Nggak ada ketemu orang? Pamit ke Supri. Supri masih tidur atau? Oh, Teguh bangunin Supri, pamit. Bilangnya apa? Oke. Teguh mau pulang bersama dengan Pram. Pram pamit juga nggak? Enggak ingat sih kalau Pram. Nggak ingat ya? Oke. Terus yang jam 7 kalian juga ada ketemu atau lihat siapa di situ, di lokasi ada? Okta nggak ada. Sarifudin? Lihat Sudirman aja, Pak. Lihat Sudirman? Ya. Sudirman ikut nginep dari sana? Enggak ada. Nggak nginep? Nggak. Sudirman lagi ngapain? Lagi duduk di depan teras. Di depan teras. Sama siapa? Sendiri. Terus ngobrol? Kamu? Enggak, dia langsung pulang itu pas mau pulang. Enggak, kamu ngobrol dengan Sudirman nggak? Enggak. Nggak bertanya? Nggak permisi, selamat pagi atau apa enggak? Enggak. Diam aja? Kayak orang musuhan? Dan kalau dia langsung pulang aja, Pak. Langsung pulang aja? Enggak. Oke. Jadi nggak lihat siapa-siapa ya? Ya. Tidak melihat Pak Pasren bangunin yang lain yang tidur di sana, tidak melihat ya? Kita melihat. Oke. Kavi pasti masih ada di dalam Ya ya? ada. Oke. Kemudian, Bentar Pak, mohon maaf. ada saksi yang mau dihadirkan nggak di dalam? Ya, ya. Saya minta Saka untuk bisa keluar dulu, Saka. Bisa Ya. keluar dulu. Yang lainnya ada nggak Pak? Saksi yang lain yang kita mau hadirkan bisa ada di luar, yang berencana akan jadi saksi. Baik, Saudara Teguh. Ditanyain apa, Pram? Ya kayak ditanyain gitu, apa mengenai tanggal 27 Agustus 2016 tuh, Pak. Kamu lagi apa? Keadaan kamunya di mana? Bilangnya gitu. Ya Pram ceritain. Pram posisi itu habis isya tuh masih di rumah, terus sekitar jam. Ditanyain apa, Pram? Ya kayak ditanyain gitu, apa mengenai tanggal 27 Agustus 2016 tuh, Pak. Kamu lagi apa? Keadaan kamunya di mana? Bilangnya gitu. Ya Pram ceritain. Pram posisi itu habis isya tuh masih di rumah, terus sekitar jam 8 lebih setengah 9 tuh dijemput sama Teguh. Terus Pram bilang mau kemana? Terus Teguh jawab sana aja ke Supri, ada di warung Bu Nining belakang SMP 11. Terus kita ke sana ikut minum-minum Ya, Terus- yang kamu ceritakan tadi ya. ya. Setelah sekitar jam 9 jam 10 tuh ditegur sama Bu Nining. Terus kita pindah ke depan rumah Adi situ. Selang nggak lama Teguh ngajak Pram beli nasi kuning ke daerah Mencasem. Terus sekitar 15 atau 20 menit balik lagi ke rumah Adi, makan di rumah Adi. Nah, terus ya sekitar sejam 2 jam dari itulah pindah ke kontrakan KRT situ. Itu Bermalam isi gitu. pertanyaan itu apa yang kamu ceritakan Iya. ketika itu, ya? Terus penyidik bilang kalau kamu tidur di situ bahaya, nanti kamu bisa kebawa-bawa sama yang 5 itu. Teguh aja bilangnya tidur di rumah kamu, dia bilangnya kayak gitu. Siapa yang ngomong begitu? Penyidiknya. Penyidik. Iya. Kamu tahu itu penyidik, dia pakai seragam apa nggak pakai seragam? Nggak pakai sih. Nggak pakai seragam. Kamu ketika ditanyain, di depannya ada meja, depan meja Ada. dia duduk Iya. kayak begitu ya? Iya. Kamu hafal siapa namanya? Nggak tahu kayaknya. Nggak tahu. Kamu tahu itu orangnya Polsek atau Polres? Bilangnya mah dari Polda. Bilangnya dari Polda. Iya. Oh, tapi di tempat periksanya di Polsek Lalu Talun. Diperiksa kira-kira jam berapa itu? Siang, malam, pagi? malam sih Jam? nggak lewat Isya, Pak. Lewat Isya ya. Dipanggil suruh datang, dijemput atau dikasih surat? Dijemput. Yang jemput dari Ketemu di situ sih di depan Alfa di situ. kalian berempat langsung atau sendiri-sendiri? Beda-beda. Teguh sama Udin. Kalau Pram sama Kapi sama Pak Pasren. mereka di tempatnya sama di Polsek. Iya. Ditanya. Iya. Terus
Terus kalian ceritakan benar malam itu yang pertama ya, kalian ceritakan benar bahwa nginep di Pak Pasren apa segala macam. Pertama Iya. cerita begitu. Iya. Nah, terus ada ditakutin Iya. oleh penyidik bahwa akan terseret, Iya. ya kan? Terus sesudah ditakutin yang merubah ceritanya mengikuti itu diarahkan atau bagaimana jalan ceritanya? Ya kalau Prama bilang tidur di rumah apa di kontrakan Pak Pasren tuh bahaya aja, Teguh aja bilangnya tidur di rumah kamu aja, udah aja tidur di rumah aja biar aman, biar nggak kebawa-bawa. Kata siapa? Kata penyidiknya. Ah, Terus Pram kan ngerasa takut Pak, masih 17 tahun, terus ya Pram iyain aja Pak. oke. Jadi kamu akhirnya merubah keterangan kamu bahwa kamu tidak tidur di rumah Pak Pasren pada tanggal 27 Agustus 2016. Iya. Yang keterangan pertamanya tadinya kamu mengatakan yang sebenarnya. Iya. Terus karena apa namanya? Ditakut-takutin Iya. sehingga kamu merubah ceritanya. Iya. Betul? Iya. Pram ya? Betul? Iya, betul. Ah, terus kamu tanda tangan yang yang kamu katakan tidak tidur di rumah Pak Pasren, tidak tidur dengan mereka yang 6 itu kamu tanda tangani. Iya. Kamu tanda tangani. Iya. Ditanda tangan, dipaksa nggak tanda tangan, diancam nggak di situ ketika mau tanda tangani? Enggak sih. Enggak. Oke, yang lain sama. Teguh. Isinya apa? Sama dengan Pram. Isinya ya pulang ke rumah, padahal mah aslinya ya itu tidur di Yang rumah. waktu ini saya cerita yang waktu itu dulu. Iya. Isinya sesuai dengan Pram. Iya. Menyatakan bahwa para terpidana tidak tidur di rumahnya. Teguhnya Iya, Teguhnya tidak tidur di rumah PRT Pasren. PRT Pasren. Iya. Oke. Yang lain? Kalau Okta waktu itu masih umur 15 tahun Pak, nggak ngerti apa-apa. Saksi itu apa? Okta nggak ngerti. Terus kamu memberikan keterangan apa? Ya yang ditanya sama polisi aja Pak. Apa itu? Pada tanggal 27 kamu ada di mana? Saya bilang ya ada di rumah Bu Nining, minum-minum. Terus kamu ada disuruh bikin berita acara di tanda tangan ada apa? Ya pada waktu itu masih belum ngerti apa-apa ya, hanya sekedar langsung tanda tangan aja Pak. Jadi kamu tanda tangan. Tanda tangan. Kamu tahu apa yang ditulis? Tidak mengerti Pak. Kamu baca dulu. Baca cuma tidak mengerti Pak. Tidak mengerti. Tidak Nggak mengerti. ingat sama sekali apa yang kamu disuruh tanda tangan. Tidak ingat. Kamu juga sama diancam atau ini sama penyidik. Ya, Tidak. bahwa ditakut-takuti. Oh, tidak ingat. Oh, oke. Terus si Sarifudin? Ya. Ya, kamu sama memberikan keterangan. Iya. Apa keterangannya yang diberikan di Polsek Talun itu? Oh, dia itu kumpul di warung Bu Nining. Terus Bu Nining sekitar jam 9-an lebih menegur karena merasa terganggu. Terus bergeser ke rumah Hadi. Setelah itu sekitar jam 10 lebih pindah ke kontrakan PRT Pasren. Tidur di rumah. Itu yang keterangan yang kamu berikan. Iya. Tapi setelah ada penyidik katakan awas nanti kamu terlibat seperti yang disampaikan ke Pram, kamu ikut keterangan itu atau kamu menuliskan keterangan saat itu seperti yang dituliskan oleh Pram? Enggak, Udin tetap tidur di rumah PRT. Kamu tetap mengatakan Iya. tidur di rumah Pak RT? Iya, Kamu tanda tangan itu? tanda tangan Pak. Tanda tangan? Iya. Kamu baca? Baca. Dan lihat betul? Iya. Oke. Ya. Kemudian sesudah BAP di situ, kalian pernah dipanggil lagi sama polisi? Tidak pernah. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Baru terakhir waktu ada muncul kasus Saka, bukan Peggy. Saka, apa? Peggy Setiawan, ya, kalian pernah dipanggil Polda Jabar? Pernah. Pernah dipanggil Polda Jabar. Sebagai apa? Oke, nggak tahu sih Pak waktu Ya dipanggil ya? Iya, dipanggil. Pernah diperiksa ya? Pernah. Apa yang kalian lakukan di Polda Jabar waktu kasusnya Peggy? Menjelaskan Apa yang kalian jelaskan? pada waktu tanggal 27 itu ada di mana. Kita jelaskan pada waktu tanggal 27 ya sekitar jam 19.30 itu Okta keluar dari rumah, terus ke warung Bu Nining, minum-minum bersama. Oh, jadi bukan keterangan yang waktu di Polsek? Bukan. Waktu Okta masih 15 tahun nggak didampingi siapa Pak? Iya, kan keterangannya katanya kan hampir sama dengan siapa? Dengan Pram sama Teguh. Ya kan? Bahwa
kamu akhirnya mengatakan membuat pernyataan yang kamu tanda tangan di 2016 bahwa kamu mengaku tidak tidur di rumahnya Pak RT Pasren tanggal 27 kan? Nah, waktu yang terakhir diperiksa kamu pada keterangan itu atau kamu sudah berubah? Kalau sebutin yang dulu lagi, nanti kalau merubah BAP, nanti kamu jadi bahaya. Waktu yang di Polda, yang Kalau Teguh pertama diperiksanya di Polres Porter yang di acara Pegi. oh yang acara Pegi. Iya. Di pertama di mana? Di Polres. Sebelum kamu datang ke. Itu juga datangnya pas di kerjaan. Oke, kamu masih memberikan keterangan seperti tahun. Ya Teguh bilang gitu tuh mau merubah BAP tuh, ya bilangnya ya itu kamu nanti itu bahaya deh kalau nanti BAP itu pakai mereka itu. Oh, yang mengatakan itu siapa? Ya katanya sih ya itu dari pihak kepolisian. Oh, kamu tahu wajahnya Pak Rudiana tahu? Bukan Pak Rudiana. Iya, tahu nggak? Maksud saya tahu wajahnya? Ya tahunya yang sekarang. Sekarang? Iya. Ya, waktu Peggy kan baru-baru ini. Iya. Bukan Pak Rudiana itu ya? Bukan. Oke. Kamu dihubungi bukan Pak Rudiana? Bukan. Bukan ya? Oke. Saya mau tanya lagi ya. Waktu di Polres kamu masih pada keterangan awal atau enggak? Yang kasus Peggy? Ya jadi Teguh nggak tahu BAP itu ya lupa BAP yang bohong itu ya jadi Teguh suruh bacain dulu BAP yang 2016 gitu. Terus ya Teguh mau cerita yang mau nyabut BAP itu ya itu bilangnya nanti bahaya gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Tetap ya kayak gitu jadinya. Yang lama? Iya. Oke, baru periksa ke Polda yang kedua Iya. di Bandung yang sudah didampingi penasihat hukum baru Iya. mengatakan yang sebenarnya. Ditanyain apa, Pram? Ya kayak ditanyain gitu apa mengenai tanggal 27 Agustus 2016 tuh Pak. Kamu lagi apa? Keadaan kamunya di mana? Bilangnya gitu. Ya Pram menceritakan seolah-olah agar saya atau saudara pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 jam 21.00 sampai dengan 23, berarti waktu yang ditanyakan oleh tim penasihat hukum tadi, acara bakar-bakaran ayam bersama Sudirman, Eka Sandi, Eko Hadi, Supriyanto, Kavi yang saudara sebutkan tadi. Dan setelah itu tidur di rumah kontrakan saudara Kavi sampai dengan pagi hari. Kalau masalah bakar-bakaran karena Teguhnya masih takut itu. Jadi takut sekolah dikeluarin, makanya Teguh bilang kayak gitu. Iya. Itu kata Teguh Jadi sendiri. saudara suruh ngomong bakar-bakar tapi faktanya tidak ada bakar ayam ya? Enggak ada, cuman itu Teguh sendiri yang ngomong. Enggak ada yang nyuruh. Memang tidak ada bakar ayam tadi nggak ada keterangannya ya? Iya. Ya saya kan hanya ingin kejujuran saudara. Kemudian waktu itu bapaknya terdakwa Eko mau ngasih amplop yang berisikan uang, akan tetapi saat itu saksi menolaknya. Jadi saudara disuruh mohon maaf merekayasa seolah-olah Tidak itu. Nah ini kan saya membacakan keterangan waktu itu, barangkali saudara lupa, saya ingatkan lagi. Kan seperti itu. Iya. Pernah didatangi, maka saya tanya. Bapaknya Eko namanya siapa? Pak Kosim. Iya. Berarti kan nyambung. Iya. Betul kan? Betul. Gak apa-apa. Saya nggak memasang saudara, tidak sama sekali. Kemudian, apakah saudara juga pernah ditemui, mohon maaf, Pak Jogi? Ada kenal Pak Jogi, pernah nggak waktu itu? Tahu. Iya, siapa beliau? Beliau siapa? Ya bilangnya pengacara. Pengacara. Apa yang dikatakan kepada saksi? Ya Teguh cerita yang sebenarnya. Apa anak-anak itu tidur di mana? Apa waktu tanggal 27 Agustus itu ada di mana posisinya? Ya Teguh bilang di rumah Ibu Nining ke rumah Adi, lalu tidur ke kontrakan Pak RT Pasren. Oke, terus? Ya udah cerita gitu. Sampai ya itu bilang pertamanya awalnya bilangnya acara bakar, cuman kata Pak Yogi kamu jangan bohong, ya masa acara bakar orang yang lain aja bilangnya bukan itu.
cerita aja yang sejujurnya. Ya udah Teguh cerita yang sejujurnya, cerita ya itu tidur di rumah di warung Ibu Nining, ke rumah Nenek Adi, lalu tidur ke kontrakan PRT Pasren. Maksudnya apakah waktu itu juga supaya sama dengan keterangan bahwa kamu memang waktu supaya bicara seperti itu? Ada pengarang seperti itu? Enggak ada. Kalau dengan bapaknya Eko yang katakanlah mohon maaf amplop tadi sebenarnya seperti apa? Tidak ada itu. Jadi seolah-olah pas waktu di BAP itu Teguh cerita tidur di kontrakan PRT Pasren itu bahwa itu tuh kamu tuh bohong. Menceritakan. Untuk saksi Teguh, apakah waktu di persidangan saudara melihat para pemohon PK tadi didampingi oleh penasihat hukum? Pak Yogi tadi atau orang lain? Masih ingat nggak waktu di persidangan yang lalu? Ya ada. Ada ya, didampingin waktu itu ya? Ada. Ya, didampingin. Kemudian waktu saudara kan waktu itu tadi ceritanya ngumpul nih sambil minum-minum, ya. Saudara ikut minum? Minum dikit. Minum ya. Mabuk nggak? Enggak terlalu. Nggak terlalu, masih bisa ingat? Insya Allah ingat. Masih bisa ingat ya? Iya. Dan saudara bisa memastikan pada jam yang ditanyakan tadi itu ada orang-orang itu di situ? Teman-teman? Ada. Bareng sama Teguh. Bareng sama Teguh? Iya. Baik. Berarti yang tadi di dalam BAP yang ditanyakan rekan saya itu saudara cabut seperti sekarang ini? Iya. Ya. Dulu ini saudara kan sebelumnya tadi pernah di BAP. Iya. Itu dipaksa sama penyidik ya? Iya. Ancamannya tadi nanti saudara bisa ikut nih gitu ya? Iya. Nah, kemudian waktu di sidang ada lagi nggak penyidik itu ngancam? Tidak ada. Tidak ada. Jaksanya ada ngancam? Tidak ada. Hakimnya ada ngancam nggak? Tidak ada. Saudara waktu itu disumpah ya, waktu itu seperti ini disuruh menyatakan sebenar-benarnya ya? Iya. Tapi saudara waktu itu tetap menyatakan bahwa saudara jalan sama Epam. Ya Teguh Pram. cerita sebenarnya ya itu diberhentikan. Diberhentikan? Iya. Ah, Jadi harus jawab iya atau tidak. iya atau tidak? Iya, iya Baik. aja. Ya, baik. Cukup. Terima kasih, Pak Naro. Izin melanjutkan sedikit ini. Teguh ya. Teguh, kemudian Pram, terus kemudian Ahmad Sarifudin ya. Tadi ketiganya kan diperiksa di Polsek Talun ya. Polsek Talun ya. Meskipun dalam BAP secara faktual di Polda ya. Terus kemudian ini datang bersamaan sendiri-sendiri atau gimana waktu itu? Teguh bareng sama si Udin jemput. Teguh bareng sama Sarifudin. Sebentar, dipastikan dulu antara dipastikan dulu antara Okta sama Teguh. Ini datang bertiga atau hanya berdua saja? Kalau seingat Okta bareng sama Udin Pak, juga. Jadi seingat Okta, Udin sama Teguh bareng. Iya bareng. Tapi menurut Teguh sama Udin tanpa ada Okta. Tanpa ada Okta ya, tanpa ada Okta. Tapi memang pasti di Polsek Talun waktu itu. Pasti Pak. Pasti di Polsek Talun. Iya. Pasti di Polsek Talun. Waktu di Polsek Talun, jadi saat di ruangan yang sama atau berbeda-beda? Berbeda Waktu Pak. dilakukan pemeriksaan. Iya, dipisah-pisah. Pisah-pisah. Iya. Pisah-pisah. Tapi waktunya bersamaan. Harinya bersamaan. Harinya bersamaan. Harinya bersamaan. Iya. Kemudian apakah selesai juga bersamaan? Oh, kalau Okta nggak ingat Pak. Waktu itu pada sekitar jam berapa ya? 11. Ya keluar tuh jam 11 lebih lah sekitar. Jam 11 malam. Iya. Jam 11 malam. Apakah pemeriksaannya juga dilakukan malam hari semua? Ketiga-tiganya? Iya. Malam hari ya, malam hari. Datang bersamaan ini pakai kendaraan sendiri-sendiri atau berboncengan? Dijemput. Dijemput. Iya. Dijemput. Yang dijemput pertama siapa? Yang dijemput pertama Teguh. Terus ke Udin. Terus ke Oktanya kapan? Enggak. Okta nunggu di Alfamart Pak. Oktanya nunggu di Alfamart. Iya, di Alfamart itu udah ada mobil polisi Pak. Sudah ada mobil polisi. Iya. Sudah ada Teguh sama Udin. Udah. Sudah ada ya. Sudah. Sudah ada. Okta yang mengabari siapa untuk menunggu di Alfamart situ?
Okta disuruh sama orang tua sih Pak, itu ditunggu sama polisi katanya. Disuruh sama orang tua. Iya Pak. Disuruh sama orang tua. Ada panggilannya waktu itu? Nggak ngerti sih Pak waktu itu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi hanya melalui orang tua saja. Iya. Melalui orang tua saja. Terus kemudian pada saat melakukan pemeriksaan tadi kan di ruangan terpisah ya. Ya. Berarti sama petugas kepolisian sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Betul. Udin? Betul ya. Okta juga sama ya. Iya. Teguh juga sama, sendiri-sendiri ya. Setelah selesai pemeriksaan dibacakan atau membaca sendiri? Baca sendiri. Jadi Udin tahu ya isi BAP-nya apa ya? Tahu. Okta juga sama? Okta waktu itu masih umur 15 tahun Pak. Hanya tanda tangan aja tadi ya? Iya, jadi Okta tanda nggak ngerti tangan. apa-apa. Baik, Teguh? Hanya depannya aja, belakangnya enggak. Tapi ditandatangan semua. Ditandatangan semua, betul ya? Untuk saksi Teguh, apakah waktu di persidangan saudara melihat para pemohon PK tadi didampingi oleh penasihat hukum? Pak Yogi tadi atau orang lain? Masih ingat nggak waktu di persidangan yang lalu?